Alladzi fattara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Setiap bacaan jangan dibaca. Kenapa? Anak mana saya ini main saya baca. Anak itu anak yang pendek. Sisi saya kehebatan kamu itu jangan dipamerkan orang. Boleh dipamerkan orang itu untuk santri, memberi motivasi. Untuk orang lain ya, kenapa? Orang itu rata-rata hasut, dengki, benci mendengar, melihat kebaikan orang lain. Makanya kebaikan kita itu begitu. Kenapa banyak kiai nggak mau pakai imamah, nggak mau pakai serban, nggak mau pakai jubah dalam rangka supaya tidak dihasut. Lu kok jenengan kok gitu Ustaz? Dulu di waktu saya masih muhibbin, jadi saya seperti apa? Setelah saya mukimat, jadi saya seperti itu. Kenapa? Kalau orang ini tidak ada yang mati berjati seperti ini. Baju seperti ini dikuasai oleh orang-orang radikal, orang Wahabi, orang Muhammadiyah, mau yang itu lagi lem. Makanya orang Nahdlatul Ulama harus ada yang mati seperti ini, harus ada yang dikorbankan. Oh jebul-jebul wong NU ya ono sing jubahan lho. Dan yang lain kan kita nggak mau semua. Kalau atribut-atribut pembina Rasul sudah tidak ada yang mau gimana? Mau memakai gimana? Maka akan dipakai oleh orang-orang yang tanggung jawab. Aku dari semua juga, mungkin juga. Lillahi inni sesungguhnya aku wajahku, aku menghadapkan wajahku. Mana daripada wajah adalah hati. Lillahi kepada zat Fatara yang membuat as-samawati beberapa langit wal ardi dan bumi. Dan sing asli yang banyak tidak cuma langit dan bumi juga banyak. Bumi itu 7. Bumi itu ada selain ini tidak mampu diketahui. Akhirnya cuma satu bisa yang kita injak kita ini. Kalau langit, ya langit ke-7. Langit pertama dihuni oleh langit. Langit kedua, langit ketiga, innalillah. Baik. Cek dulu. Langit pertama, Nabi yang ada di langit, nama-nama Nabi yang ada di langit. Langit pertama Nabi giling-giling kayak salat subuh gitu. Salat subuh kewajibannya Nabi orang selalu Duhur Asar Sulaiman dan Marib Isa Nabi lalu giling-giling nyampe ila yaumil qiyamah. Kalau mati karena sama malaikat bukan nakir, siapa yang diwajibkan sholat isya? Ngerti? Yang diwajibkan sholat isya semua. Nabi Jibril. Jibril itu nama malaikat
Oh, kafir. Langit pertama Nabi Adam. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Langit tiga Nabi Yusuf. Langit empat Nabi Idris. Langit lima Nabi Harun. Langit enam Nabi Musa. Langit tujuh Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad manggung di giling-giling. Langit ketiga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Giling-giling. Nabi Idris. Nabi Musa. Langit tujuh Nabi Ibrahim. Kalau ditulis dibuat status Facebook. Jadi ayah dulu itu senang, ya Allah, alhamdulillah anakku hafal nabi-nabi yang ada di langit. Langit pertama Nabi Adam. Kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Nabi Yahya. Tiga Nabi Yusuf. Tinggal. Langit keempat Nabi Idris. Lima Nabi Harun. Nabi Harun. Langit keenam Nabi Musa. Langit tujuh Nabi Ibrahim. Waktu itu Rasulullah kan masih hidup. Jadi ya kanjeng Nabi orang yang bagian. Kecuali kalau kanjeng Nabi sudah wafat ya mungkin. Tapi Rasulullah ada di bumi. Hei Muhammad, bagaimana mungkin aku akan menghadapmu sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka? Ayat Qur'annya gimana juga? Bagaimana mungkin aku akan menghadap umatmu? Bagaimana mungkin sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka? Bagaimana mungkin aku akan menghadapmu sedangkan mereka membaca istighfar? Tidak beslu. Wa hum mustaghfirun. Wa hum mustaghfirun. Mustaghfirun. Oh, kamu itu. Mustaghfirun. Wa hum yastaghfirun. Coba. Ini. Loh malah ngono ki. Aku naro wong cerdas sih. Kudu dak longak kene. Becet. Menurut ayat-ayat ini itu kamu harus siapa? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana, dan Allah tidak sekali-kali, wa ma kana, dan tidak sekali-kali Allah liyu'adziba, mengadab hum kepada umat kanjeng Nabi Muhammad. Wa anta, sedangkan engkau Muhammad fihim, di tengah mereka. Kanjeng Nabi itu tidak akan menghadap umat kanjeng Nabi selama kanjeng Nabi ada di tengah-tengah kita. Bagaimana caranya menghadirkan Rasulullah ada di tengah-tengah kita? Jalanin kewajiban, jalanin sunai kanjeng Nabi. Orang itu kalau mengikuti sunai kanjeng Nabi, insya Allah akan dijauhkan dari adab. Contoh, punya kuku dipotong, jangan memanjangkan kuku. Santri yang kukunya panjang. Gus, paham Gus? Kuku muda kamu potong.
Potong ya. Dipotong. Menano bencana kok kena. Siapa orang yang akan terkena bencana? Yaitu orang yang tidak mengikuti sunnah Kanjeng Nabi. Anut deh. Wa ma kana liyu'adzibahum wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana, dan tidak ada Allah mu'adzibahum, mengadab umat kanjeng Nabi Muhammad, wa hum, sedangkan umat kanjeng Nabi Muhammad yastaghfiruna, membaca istighfar, minta ampunan kepada Allah. Ada dua orang yang tidak akan mendapatkan adab Gusti Allah. Satu, kamu-kamu yang melakukan sunnah kanjeng Nabi, menghadirkan baginda Rasul di tengah-tengah kita. Artinya mengikuti sunnah kanjeng Nabi. Pokoknya aman dunia ini, kanjeng Nabi ning gone dunia wong disareke dunia, tapi nak kelakuanmu. Kemarin namanya terjadi di Thailand. Di pertengahan joget-joget, mabuk-mabuk, di tempat diskotik, di tempat dugem, Allah keluarkan api. Berapa yang mati? 27. Kenapa begitu? Mereka tidak menghadirkan sunnah kanjeng Nabi di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Mereka dihafalno. Allah tidak akan mengadab kepada hamba selama satu, kanjeng Nabi ada di tengah mereka. Dua, membaca istighfar. Sebentar ya, tak wudhu dulu. Jangan melarikan diri.